Puji Tuhan, shalom. Shalom Alahim. Belum semua, kalau biasanya orang yang pimpin kita angkat tangan, kita juga harus angkat tangan. Wajib hukumnya. Shalom Alahim. Ya, sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan, masih ada kursi di depan kosong, silakan. Khususnya para imam musik bisa isi di depan. Sepakat terlebih dahulu bahwa kita mau duduk diam, duduk tenang untuk belajar firman Tuhan. Amin. Siapa yang percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita? Kenapa ragu-ragu? Ya, ragu-ragu setengah tiang. Saya percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Amin. Yang percaya sekali lagi angkat tangan. Haleluya. Amin. Tuhan melihat setiap kerinduan hati kita dan Dia menghargai setiap hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan hari ini tentang kesehatan rohani. Tuhan mau setiap anak-anak yang Dia telah tebus hidup baru dan orang yang lahir baru tentu rohnya dibaharui dan memiliki rohani yang sehat. Amin. Orang Kristen, orang percaya yang bisa bertumbuh dewasa adalah orang yang rohaninya sehat. Tapi kalau rohani seseorang tidak sehat, dia tidak akan menjadi tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Kecenderungannya adalah jatuh bangun di dalam dosa. Kembali ke kubangan. Itu orang yang tidak dewasa secara rohani. Orang yang tidak memiliki kesehatan secara rohani. Manusiawi kalau mungkin kita jatuh di dalam dosa. Tapi yang tidak sehat kalau jatuh di lubang yang sama. Itu tandanya rohani kita lagi sakit. Dan banyak anak-anak Tuhan hari-hari ini, saya berharap tidak ada di ruangan ini. Kalaupun ada, kita mau berjuang supaya kita punya roh yang sehat. Banyak anak-anak Tuhan aktif ikut ibadah, kegiatan rohani aktif, tetapi hanya rutinitas. Tidak bisa jadi jaminan dia memiliki rohani yang sehat karena dia aktif. Ada banyak hal yang bisa mempengaruhi kenapa rohani kita tidak sehat. Sebenarnya kalau kita mau benar-benar namanya bertobat, tinggalkan hidup yang lama, saya percaya kita akan berjuang untuk hidup memiliki roh yang sehat. Karena hanya orang-orang yang sehat rohaninya siap untuk hari pengangkatan. Yesus akan datang, tapi bukan lagi datang sebagai penyelamat seperti yang pernah terjadi, yang biasa kita rayakan hari kelahirannya. Tapi Dia akan datang sebagai hakim. Dia akan datang sebagai hakim. Dan orang-orang yang bisa melihat yang akan bertemu dengan Yesus adalah orang-orang Kristen yang rohaninya sehat. Siapkan hati kita, saya tahu firman ini keras. Tapi kita butuh makanan keras untuk membuat kita menjadi dewasa secara rohani. Salah satu cara untuk kita tahu rohani saya sehat atau tidak. Pada waktu kita lagi ada dalam tekanan, ada masalah, ada pergumulan, akan ketahuan rohani saya bagaimana. Karena orang yang sehat rohaninya, mentalnya juga pasti sehat. Sehingga dia tahan banting di dalam tekanan dan persoalan hidup. Tapi kalau baru sedikit saja, dicungkil sedikit saja, dicubit sedikit saja, lalu reaksinya, wow begitu luar biasa, itu membuktikan bahwa rohani kita lagi sakit. Baru sedikit saja masalah, mungkin datang ke gereja, tidak ada yang
Tidak ada yang salam dengan baik-baik. Ya, langsung, wah saya tidak mau datang lagi. Atau dengar firman terus tersinggung, tidak mau datang lagi. Itu tanda-tanda bahwa roh kita sedang sakit. Orang yang sehat rohaninya, kan biasanya kalau orang sehat secara fisik, dia makan segalanya. Apalagi kalau memang orangnya suka makan, hantam semuanya. Tapi kalau lagi sakit, dikasih daging ayam pun, makanan paling enak pun, paling dicolek sedikit, makan sedikit, selesai. Kan lagi sakit kan? Ya, apalagi banyak yang sedang flu, sedang batuk, biasanya rasa tawar di lidah itu agak terasa sehingga selera makan berkurang. Karena sedang tidak fit. Nah, mau tahu tanda-tanda rohani kita sehat ya? Apa yang sedang kita alami? Bagaimana respon kita? Apakah tetap kita menggebu-gebu? Apakah kita tetap punya hubungan yang baik dengan Tuhan atau kita turun? Kalau turun artinya rohani kita lagi sakit, butuh disembuhkan. Dan yang menyembuhkan rohani kita, kembali kita mau berjuang untuk terus dekat dengan Tuhan. Satu ayat, 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-23, baca sama-sama, 2, 3. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Kedatangan Yesus Tuhan kita bukan lagi datang sebagai penyelamat, bukan lagi datang seperti yang pernah 2000 lebih tahun yang lalu datang, tapi dia datang sebagai hakim, dia datang sebagai Tuhan, sebagai Raja di atas segala raja. Itu sebabnya dia menghendaki semoga roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara dengan sempurna. Kalau kata sempurna, wah, Tuhan menghendaki setiap anak-anaknya hidup di dalam kesempurnaan. Bukan berarti semua manusia sudah sempurna, hamba Tuhan sudah sempurna, belum. Tapi Tuhan menghendaki roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara dengan sempurna. Artinya hidupnya sehat, roh, jiwa, dan tubuh. Banyak orang, pada umumnya manusia hanya memperhatikan yang namanya tubuh, kesehatan tubuh, tapi mengabaikan kesehatan roh dan jiwa. Dan Tuhan mau sebagai anak-anak Tuhan, kita memperhatikan yang namanya kesehatan roh dan kesehatan jiwa. Supaya kita berkenan di hadapan Tuhan, supaya kita layak untuk kedatangan Kristus Yesus yang kedua kalinya. Jadi tadi saya katakan bahwa hanya orang yang dewasa rohaninya layak untuk pengangkatan Tuhan. Ketika Tuhan Yesus datang di awan-awan. Karena ini ayatnya. Kalau kita dewasa, roh, jiwa, dan tubuh kita layak. Sebab itu kalau ada pembentukan datang, ada masalah datang, jangan lari. Hadapi. Amin. Hadapi. Waktu kita diproses, belajarlah tundukkan ego. Waktu ada gesekan, belajar tundukkan ego. Kita harus belajar koreksi diri kita. Apa yang perlu berubah dari saya? Supaya kita layak berkenan di hadapan Tuhan. Kesehatan jasmani, kesehatan tubuh tidak akan lengkap kalau jiwa dan roh kita tidak sehat. Bagi banyak orang, kesehatan tubuh adalah aset yang berharga. Betul apa benar? Betul ya? Sehat tubuh jasmani itu aset yang berharga. Karena kalau orang sakit-sakitan, mana bisa kerja, mana bisa cari uang. Itu bagi orang pada umumnya. Tetapi kesehatan jasmani yang belum lengkap kalau rohani kita tidak sehat. Karena akan ada bahaya. Akan ada bahaya yang terjadi ketika rohani kita tidak sehat. Bahaya apa kira-kira? Tidak usah jauh-jauh, tidak akan diangkat di awan-awan.
Ya, biar rajin melayani, rajin berdoa. Tapi kalau rohnya sakit terus, rohaninya sakit terus, tidak akan terangkat. Orang yang punya rohani yang sakit, gampang tersinggung, sakit hati. Bukan berarti kami sebagai hamba Tuhan tidak sakit hati lagi, tersinggung lagi. Tetap bisa rasakan sakit hati, dihianati, tersinggung, tapi tidak berlama-lama di situ, tidak menyimpan kepahitan, tidak menyimpan ketersinggungan berlama-lama, lalu akhirnya tidak mau bertemu dengan orang yang bersangkutan, orang yang menyinggung kita. Tidak seperti itu. Tetap kita berjuang, karena kita mengerti paham firman Tuhan. Amin. Jadi perlu kita menjaga kesehatan rohani kita. Ya, kesehatan jiwa, kesehatan roh, supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Karena hal itu akan membuat hubungan pribadi kita dengan Tuhan terasa hampa dan tidak ada gairah. Kalau rohani kita sakit, ini akibatnya. Hubungan dengan Tuhan hampa, tidak ada gairah. Jadi ibadah ya biasa aja. Tidak ada pertemuan khusus, tidak ada hal yang kita rasakan secara pribadi. Orang merasakan hadirat Tuhan, tapi kita hanya intip-intip, lihat-lihat, ya. Hanya melihat, menyaksikan orang-orang yang mengalami, merasakan hadirat Tuhan. Tapi saya percaya orang-orang yang ada di sini, orang yang aktif membawa hidup pribadi, menyenangkan hati Tuhan melalui pujian dan penyembahan. Amin. Ada bahaya kalau kita memiliki roh yang tidak sehat. Nah, saya berharap kita tidak hanya fokus kepada kebutuhan fisik. Hanya memperhatikan penampilan, memperhatikan apa yang orang bisa lihat, tapi tidak memperhatikan roh dan jiwa. Karena itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Ya, kunci untuk kita bertahan menghadapi tantangan, roh jiwa harus dijaga. Roh jiwa kita harus tetap stabil. Supaya kita jangan terseret dengan tipuan-tipuan dari setan, dari dunia. Ketika kebutuhan jiwa dan roh tidak dipenuhi, maka yang terjadi tidak ada keseimbangan. Kesehatan kita pasti terganggu. Ya, tentu kita harus cari bagaimana memenuhi kebutuhan roh, kebutuhan jiwa. Dengan cara Tuhan, dengan cara rohani, bukan dengan cara dunia. Ya, karena dunia tidak akan pernah bisa memuaskan kita. Nah, ini dampak ketika kesehatan rohani seseorang tidak sehat. Dampaknya adalah sukacita hilang. Dulunya dia orang yang suka bersukacita, suka tertawa. Wah, kalau dia ada meriah, suasana, senang. Tapi karena lagi sakit rohaninya, jiwanya, hilang sukacita, kehilangan damai sejahtera. Nah, kalau orang hilang damai sejahtera, apa yang akan terjadi? Bentrok terus. Tidak pernah ketemu. Salah sangka terus. Ya, negatif terus. Lalu akhirnya mempengaruhi emosi. Emosi jadi labil. Emosi kita tidak terkendali. Ada orang yang emosinya meledak-ledak. Kelihatan kalem tapi giliran dipancing bahaya. Nah, itu artinya rohaninya lagi sakit, jiwanya lagi sakit, dan berbagai hal yang negatif lainnya. Cepat tersinggung, ya tadi saya sudah bilang, artinya rohnya lagi sakit. Marah-marah yang tidak terkendali, rohaninya lagi sakit. Mulai koreksi diri kita masing-masing. Gimana kondisi rohani kita? Karena sangat sedih hatinya Tuhan. Tidak lama lagi dia akan datang menjemput orang-orang percaya. Tapi banyak anak-anak Tuhan, banyak anak-anaknya masih kondisi rohaninya sakit. Tidak layak, tidak berkenan. Sekalipun puluhan tahun melayani hidup di gereja. Bahkan aktif melakukan kegiatan gereja, tapi rohnya terus dibiarkan sakit.
Ayo mari kita bersama-sama berjuang supaya rohani kita sehat. Karena Tuhan mau roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara, terjaga dengan sempurna, kata Tuhan. Ya, itu artinya roh, jiwa, tubuh kita harus pelihara, kita harus jaga. Firman Tuhan menjelaskan bahwa manusia makhluk ciptaan Tuhan yang terdiri dari 3 bagian. Ada roh, roh di dalam kita adalah bagian yang dapat berhubungan dengan Tuhan. Ada jiwa, di dalamnya ada batinia kita, ada pikiran, ada perasaan, dan ada kehendak. Apakah pikiran perasaan kita ini sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan? Ketika kita merasakan tidak hanya sekedar karena lagi bahagia, jadi perasaannya bahagia, atau karena lagi tertekan, jadi sedih, bukan seperti itu. Kita bisa merasakan penderitaan anak-anak Tuhan, ya, batinnya, pikirannya, perasaannya, kehendaknya. Kalau benar-benar kita punya roh yang sehat, pikiran, perasaan, batin kita tidak hanya sekedar, saya rasa begini, tidak hanya sekedar seperti itu, tapi benar-benar Tuhan pakai pikiran, perasaan kita untuk kita bisa merasakan apa yang sedang terjadi di sekitar kita. Bahkan bisa merasakan Tuhan lagi sedih, Tuhan lagi berduka. Kenapa? Ada anak-anaknya sedang hidup di dalam dosa. Nah, itu jiwa yang sehat. Tapi kalau jiwanya sakit, ya kacau semua ini. Kalau jiwa lagi sakit, kacau pikirannya, kacau, negatif, kotor, jorok, jahat, perasaan dan kehendak tindakan pasti, ya bisa bayangkan. Nah, tubuh bagian fisik yang kelihatan. Semuanya kita perlu perhatikan. Kita harus jaga. Jangan sampai roh, jiwa, dan tubuh kita dipenuhi dengan semua ini membuat kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Musa, salah satu yang kita tahu ketika Tuhan pakai dia untuk membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir. Tujuannya untuk sampai ke tanah Kanaan. Tapi kenapa Tuhan tidak izinkan sampai ke tanah Kanaan? Karena itu tadi, tekanan yang begitu berat. Dia sempat lepas kontrol. Dia marah sama Tuhan. Tapi saya percaya, Musa langsung bertobat waktu itu. Tapi tetap ada yang namanya konsekuensi, akibat. Bukan berarti Musa tidak masuk surga. Tidak ya. Musa masuk surga. Dia sudah bersama dengan Tuhan. Nah, di hadapan Tuhan kita adalah, katakan sama-sama, manusia roh. Manusia roh. Ya. Di dalam Timotius, 2 Timotius, firman Tuhan datang kepada Timotius bahwa engkau adalah manusia Allah. Kenapa dikatakan manusia Allah? Karena di dalam jiwanya, di dalam tubuhnya ada roh nafas hidup yang Tuhan berikan kepada manusia. Ya, di dalam tubuh kita ada rohnya Tuhan tinggal di dalam tubuh kita. Kita ini manusia roh yang punya jiwa tinggal di dalam tubuh, kata firman Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Bait tempat tinggalnya Roh Kudus. Itu sebabnya kita dikatakan manusia roh. Karena tubuh kita ya punya jiwa tinggal di dalam tubuh, Di dalamnya ada Roh Kudus. Sehingga kita dikatakan kita adalah manusia roh. Orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Sebab itu kita harus jaga hidup kita supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20 itu menjelaskan bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus yang perlu kita jaga.
tubuh kita adalah tempat tinggalnya Roh Kudus secara pribadi. Sebab itu kita harus jaga supaya tetap sehat. Tapi banyak orang Kristen tidak mengindahkan ajaran ini. Mereka lebih suka dengan kebiasaan-kebiasaan buruk. Karena kalau kita baca dalam 1 Korintus itu perikopnya tentang manusia baru. Betul apa benar? Satu Korintus 6 ayat 19 dan 20. Oh, itu nasihat tentang percabulan. Dari ayat 12 sampai ayat yang ke-18, nasihat tentang percabulan dan segala hal yang tidak berguna. Berbicara tentang kebiasaan-kebiasaan buruk yang kita lakukan sebelum kita mengenal kebenaran firman Tuhan. Nah, banyak orang Kristen tidak mengindahkan nasihat yang di atas tadi. Tubuh kita perlu dijaga. Tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Tapi banyak anak Tuhan katanya sudah lahir baru tapi lebih terikat kepada kebiasaan buruk. Ini cuma garis besarnya saja, seperti merokok, minum alkohol, begadang, dan masih banyak yang lain lagi. Berbicara tentang kebiasaan buruk. Tentu kita kenal diri kita masing-masing. Kalau kita tidak memperhatikan hidup kita secara pribadi, kita hanya fokus kepada kesalahan orang, dosa orang, tapi kita tidak lihat diri kita. Tapi mari kita belajar melihat diri kita, apa yang perlu kita ubahkan. Saya percaya ada kasih karunia yang Roh Kudus berikan, menolong kita untuk keluar dari kebiasaan-kebiasaan. Tentunya kebiasaan yang buruk. Kebiasaan yang kadang menjadi batu sandungan buat orang lain. Mari kita mau berjuang supaya Tuhan dipermuliakan. Dan tentunya kalau kita biarkan kebiasaan-kebiasaan buruk mengikat kita. Nah, ada orang terbiasa suka begadang. Nggak ada di sini ya, suka begadang malam, begadang yang tidak jelas. Ada kan? Ada orang sampai enggak tidur gara-gara main game. Itu kebiasaan. Dan kalau itu terus dipelihara, lama-lama bisa berakibat fatal. Tentunya kalau orang enggak tidur sekian lama, pasti akan sakit. Pasti akan sakit. Dan itu akan mengganggu jiwa seseorang. Dan sakitnya bisa parah, merugikan diri sendiri, bahkan kadang harus dirawat dan membutuhkan biaya yang lebih besar. Hanya karena kebiasaan kecil saja. Tidak mau ditegur, tidak mau dinasehati, hati-hati. Karena saya melihat di ruangan ini lebih banyak anak-anak muda. Dan kadang karena anak-anak muda masih sehat, masih kuat, segala sesuatu dianggap enteng. Masih bisa, gampang. Tidak mau dengar nasihat, tidak mau terima masukan. Bahaya. Jadi mari kita jaga. Jaga tubuh kita. Jaga hidup kita. Jaga pikiran kita. Jaga jiwa kita. Supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Siapa yang mau jaga roh, jiwa, dan tubuhnya di hadapan Tuhan? Kita harus berjuang, jaga. Tidak hanya saya harus sehat. Semua orang pasti menginginkan, merindukan sehat secara fisik. Tapi lebih daripada itu,
Bagaimana dengan jiwa kita? Bagaimana dengan roh kita? Karena jiwa yang sehat akan berpengaruh kepada tubuh pasti sehat. Roh yang sehat akan berpengaruh kepada jiwa dan tubuh yang sehat. Langkah untuk kita menjaga kesehatan rohani kita, supaya kita sehat secara rohani. Yang pertama, setia dalam beribadah kepada Tuhan. Karena berbicara tentang kesehatan rohani. Roh. Orang yang rajin beribadah, kalau dilakukan dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh, ibadah menghormati Tuhan, saya percaya rohani kita pasti sehat. Amin. Rohani kita pasti sehat. Karena di dalam ibadah, selain kita membangun hubungan dengan Tuhan, kita menikmati hadirat Tuhan, kita terima pengajaran dari firman Tuhan. Yang membuat rohani kita akhirnya bisa bertumbuh dengan baik. Tapi bandingkan kalau kita pergi ke tempat-tempat yang lain, ya, untuk kesenangan jasmani saja, tempat-tempat yang lain, pasti berbeda ketika kita datang di dalam ibadah. Kita akan terima berkat secara rohani. Kita akan terima kebutuhan yang sebenarnya dibutuhkan oleh setiap manusia. Karena apa yang ada di muka bumi ini tidak bisa menjadi jaminan seseorang puas dengan apa yang dia miliki. Kemarin sebelum doa puasa, Pak Gembala sempat putar khotbah dan saya sempat ikuti. Manusia waktu baru mulai kerja dikasih gaji 700.000, senangnya minta ampun. Dan berusaha supaya gaji 700.000 itu cukup untuk 1 bulan. Tapi akhirnya promosi terus naik, dikasih gaji akhirnya nominalnya 11 juta. Tapi berbeda. Katanya kebutuhan lebih banyak lagi. Kebutuhan semakin besar. Ternyata 11 juta itu tidak cukup untuk kehidupan selama 1 bulan. Sehingga dia harus lembur, dia harus kerja ini dan itu. Lupa lagi kepada Tuhan. Padahal waktu baru dikasih 700.000, cukup. Ya, sudah dikasih 11 juta, belum cukup. Itu membuktikan bahwa dalam diri manusia tidak pernah ada rasa puas. Tidak pernah, ya bukan berarti itu salah, ya. Tapi itulah kenyataan di mana kita bisa melihat bahwa kalau sudah dikasih sekian, mau sekian, mau begini, dan seterusnya. Tetapi yang bisa membuat hidup kita puas, bisa bersyukur dengan apa yang kita miliki, nikmati, hanya di hadirat Tuhan. Amin. Yang pernah alami rasakan itu pasti berkata amin, betul ya. Itu sebabnya Tuhan bilang, taruhlah hartamu di surga. Jangan hanya kejar perkara-perkara duniawi, tapi kejarlah perkara-perkara yang di atas. Saya diberkati ada seorang anak muda. Dia seorang atlet. Dan ketika dia mengikuti perlombaan, dia punya gaji cukup besar. Tapi sebelum dia masuk pertandingan dan dapat juara, dia sudah berkomitmen sama Tuhan. 50% dari pendapatan saya akan berikan kepada orang-orang yang sedang mengalami bencana. Dan betul dia menang. Dia berikan 50% dari apa yang dia dapatkan. Dan dia dapatkan uang tidak sedikit jumlahnya Bapak Ibu Saudara. Ratusan juta, bahkan miliaran.
Dia tidak ragu-ragu membagikan hidupnya kepada orang-orang yang membutuhkan. Dia bangun tempat pengungsian, rumah-rumah sederhana untuk orang-orang muslim yang ada di Aceh yang kena bencana. Dia bangun dan akhirnya dia bersaksi, Tuhan kembalikan 10 kali lipat. 10 kali lipat. Dan itu yang dia lakukan terus. Yang saya dapat dari situ, dia bilang ada sukacita, ada kepuasan yang begitu luar biasa. Bukan karena saya melihat nominal-nominal yang masuk ke kantongnya triliun, bukan lagi ratusan juta tapi triliun. Ya. Bukan itu yang menjadi jaminan untuk dia bersukacita, tetapi karena dia bersukacita, dia puas ketika melihat orang-orang yang menderita bisa tertolong dengan apa yang dia bisa korbankan. Itu artinya apa yang dunia tawarkan tidak bisa jadi jaminan seseorang bahagia, seseorang puas hanya di hadirat Tuhan. Sebab itu hargai, hormati, namanya ibadah. 2 ayat yang tidak bisa kita sepelekan Bapak Ibu Saudara. Tahu ayat ini? Ayat yang sering diangkat, Keluaran 23 ayat yang ke-25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Dan Ibrani 10 ayat 25. Pasti tahulah apa bunyinya. Janganlah kita menjauhkan diri dari kebiasaan-kebiasaan ibadah. Kurang lebih seperti itu. Karena ibadah mengandung janji. Baik untuk hidup di dunia ini maupun untuk hidup yang akan datang. Selama kita hidup di dunia ada jaminan, ada hasil, ada buah ketika kita beribadah dengan benar. Beribadah dengan setia kepada Tuhan. Kita akan nikmati. Ada janji Tuhan, ada pertolongan Tuhan yang akan terus Tuhan nyatakan kalau benar-benar kita menghormati yang namanya ibadah. Kita setia melakukan ibadah. Ibadah itu dari awal sampai akhir. Dari doa pembukaan sampai doa berkat. Tapi banyak anak Tuhan datang ke gereja hanya waktu pas masuk firman. Setelah firman pulang. Apakah ibadahnya sempurna? Kita jawab masing-masing. Ibadah itu kewajiban, tidak bisa ditawar-tawar. Yang membuat keputusan ibadah bukan manusia, tapi itu ketetapan Tuhan. Tuhan yang buat itu. Karena manusia diciptakan untuk menyembah Tuhan. Katakan, saya diciptakan. Sama-sama, saya diciptakan untuk menyembah Tuhan. Kasih tahu kiri kananmu, kamu diciptakan untuk menyembah Tuhan. Sebab itu hormati, hargai ibadah. Tuhan mau ibadah kita ibadah yang berkenan, amin. Jangan sampai teguran Tuhan datang kepada orang Israel, datang kepada kita juga. Percuma mereka beribadah, karena hatinya menjauh daripadaku, kata Tuhan. Tentunya orang yang punya hati benar, tulus beribadah kepada Tuhan, dia akan persiapkan hidupnya dengan sebaik-baiknya. Dia akan usahakan kalau boleh, saya tidak terlambat. Dan saya pulang setelah semua selesai ibadah. Perhatikan ibadah kita. Karena di dalam ibadah, ini yang terjadi. Tidak hanya sekedar, musiknya tahu bagus, WL-nya bagus, singersnya bagus, seragamnya bagus. Bukannya sekedar itu. Tidak hanya sekedar bertemu untuk berdoa, ya memuji menyembah Tuhan. Tapi lebih daripada itu kita melakukan kehendak Tuhan. Katakan sama-sama, melakukan kehendak Tuhan. Sama-sama kita lakukan kehendak Tuhan. Memuji menyembah Tuhan dengan benar. Dengan cara yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan saya percaya ketika umatnya sehati,
memuji menyembah Tuhan dengan cara yang benar, Tuhan hadir di dalam pujian penyembahan. Tuhan hadir di tengah-tengah umatnya. Dan ketika Tuhan hadir, saya percaya ada lawatan Tuhan yang luar biasa pasti akan terjadi. Ada hal-hal yang belum pernah kita lihat, belum pernah kita rasakan, belum pernah kita dengar. Tuhan akan lakukan. Amin. Ya, sebab itu ibadahlah dengan benar. Ibadahlah dengan cara yang benar, dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Nah, selain kita beribadah bertemu di gereja, ada bagian kita. Nah, contoh dari Yosua pasal 24-15. Dikatakan aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Itu bukan paksaan, tapi karena merasakan bahwa benar-benar saya diciptakan untuk menyembah Tuhan. Tidak ada tawaran lain, tidak ada hal yang lain. Waktu minggu yang lalu, pas doa puasa 3 hari, secara fisik memang waktu itu lagi terganggu. Tapi pas waktu mulai ibadah, hari pertama mulai doa, ibadah, kata-kata itu terus cuma 2 saja datang kepada saya. Terus terngiang-ngiang dan itu saya ucapkan, ekspresikan di hadapan Tuhan. Saya mengasihi Engkau Tuhan. Sehingga tidak ada alasan untuk tidak bersyukur, tidak angkat tangan, untuk tidak menyembah Tuhan. Sekalipun lagi berjuang secara fisik. Tapi roh tidak bisa didiamkan. Ya, karena betul-betul kita tahu bahwa kita ini hanya untuk menyembah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Jangan tunggu sehat dulu baru mau menyembah Tuhan. Sampai kapan? Tantangannya akan seperti itu terus. Kalau kita bilang nanti saya sehat baru saya menyembah Tuhan, nanti saya sehat baru saya ke gereja. Tantangannya akan ada di situ terus. Iblis terus akan datang mengganggu kesehatan kita secara fisik mungkin. Mempengaruhi pikiran kita sehingga kita rasa kok kapan saya sehat ya, kok sakit terus. Akan terjadi seperti itu. Tapi kalau kita bilang apapun yang terjadi, saya akan tetap memuji menyembah Tuhan. Itu yang luar biasa. Hari kedua masuk lagi. Ya. Tiba-tiba kata-kata itu datang, aku diciptakan untuk menyembah Tuhan. Tidak ada alasan untuk aku tidak bersyukur. Tidak ada alasan untuk aku tidak menyembah Tuhan. Oh langsung. Pada waktu angkat tangan, pada waktu membuka mulut, menaikkan pujian kepada Tuhan, ada kelegaan terjadi. Ada kemenangan terjadi. Kesaksian saya kemarin, Bapak Ibu Saudara. Mungkin lihat saya agak malu juga sedikit karena ternyata disiarkan live dari Facebook. Saya ada di sini. Sebelum masuk ibadah saya sudah sakit kepala yang begitu kuat sekali, sangat sakit. Tapi saya berjuang berusaha. Terus saya hanya fokus kepada Tuhan. Terus saya berusaha berjuang. Tapi kepala saya seperti mau pecah. Tapi saya berjuang terus, saya berjuang sampai akhirnya setelah firman. Tiba-tiba saya bersujud, saya menyembah Tuhan, saya teriak sama Tuhan. Saya teriak bukan karena saya marah sama Tuhan. Tapi saya tahu ada beban, ada pergumulan. Dan memang kebetulan dari keluarga ada banyak yang sedang dalam perjuangan yang begitu berat secara jasmani, secara fisik. Saya lagi sakit. Saya berteriak kepada Tuhan, Tuhan saya bersyukur untuk keadaan ini. Saya mulai tinggikan Tuhan, saya mulai agungkan Tuhan, Engkau Allah yang besar, Engkau Tuhanku yang lebih besar, Engkau Tuhanku yang lebih dahsyat. Dan tiba-tiba saya mulai dibawa, doakan beberapa orang, jemaat di sini di Toraja dan keluarga, saya sebut nama mereka satu persatu, saya berdoa, tiba-tiba kepala saya seperti semakin dibakar, kayak mau pecah. Tapi terus saya memandang kepada Tuhan, saya berseru, saya menyembah. Dan tiba-tiba saya bersendawa. Dan saya tahu beban tekanan itu sedang keluar. Dan akhirnya mulai pelan-pelan hilang. Luar biasa. Ya. Saya perkatakan di hadirat Tuhan ada kemenangan. Saya perkatakan di hadirat Tuhan ada kelepasan. Di hadirat Tuhan ada kesembuhan. Dan itu Tuhan buktikan. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Ya. Di waktu yang bersamaan,
Oh, tawaran dari daging, ayo ke belakang saja, pergi tidur saja. Tapi roh saya bilang, saya ke sana juga, belum tentu bisa jadi jaminan. Kepala saya bisa sembuh, sakit kepala saya bisa sembuh. Tapi terus saya tundukkan pikiran, tubuh saya untuk tetap ada di hadirat Tuhan, mempercaya bahwa di hadirat Tuhan sesuatu yang besar pasti Tuhan akan lakukan. Dan akhirnya saya menang. Ya, ibadahlah dengan benar, dengan cara yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, langkah yang kedua, supaya rohani kita sehat. Baca sama-sama. Jangan padamkan roh. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 19, ayat yang sangat pendek. Ayat 19, janganlah padamkan roh. Roh di sini adalah Roh Kudus yang telah diberikan kepada setiap anak-anak Tuhan. Jangan dipadamkan. Tuhan menghendaki supaya roh kita tetap menyala-nyala. Katakan amin. Mau ada masalah, mau ada pergumulan, tetap punya roh yang menyala-nyala. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kita beribadah seperti ini, kita sedang melayani Tuhan. Saudara membangun hubungan pribadi, saudara menyembah, memuji, berdoa kepada Tuhan, baca firman, kita sedang melayani Tuhan. Dua hal ini tidak bisa dipisahkan. Kalau kita melayani Tuhan, pasti roh kita akan tetap menyala-nyala. Karena kalau kita hanya sekedar melayani Tuhan, ya hanya sekedar saja, tidak ada api di dalamnya, tidak berkenan. Ya, rajinlah baca dan renungkan firman Tuhan, hidupi di dalamnya, supaya roh kita jangan padam. Nah, bagaimana caranya supaya roh kita tidak padam? Ya, roh kita tidak suam, kadang nyala, kadang tidak. Bahkan banyak yang tidak sadar rohnya terus menyala terus, padam terus. Ada banyak angin, ada banyak tantangan datang, akhirnya rohnya tidak menyala lagi. Caranya supaya kita bisa tetap memiliki roh yang menyala, banyaklah berbahasa roh. Tentunya berbahasa roh yang tidak dibuat-buat. Bisa angkat tangan yang sudah dapat karunia bahasa roh? Yang punya karunia bahasa roh, yang sudah bisa berbahasa lidah, bahasa roh. Bisa angkat tangan, tidak usah ragu-ragu. Yang sudah dapat, angkat tangan tinggi-tinggi. Baru sekitar 35%. Berarti belum semua. Siapa yang pernah dapat tapi hilang? Bisa angkat tangan? Iya, ada juga. Berjuang untuk bisa dapatkan kembali. Ya. Lalu siapa yang belum pernah dapat karunia bahasa roh? Tadi banyak yang tidak angkat tangan. Mana Mi? Siapa? Oke, turunkan tangannya. Siapa yang rindu, yang belum dapat karunia bahasa roh, yang rindu? Dapatkan itu. Oke, silakan duduk. Duduk, silakan turun tangan. Kita terima karunia bahasa roh bukan yang sekedar, bisa tahu bahasa roh. Laba. Sandal lama. Bukannya sekedar itu. Tentu ada fungsinya, tujuannya kenapa kita diberi bahasa lidah, bahasa roh. Supaya salah satunya roh kita tetap bisa menyala-nyala. Karena kalau kita baca firman Tuhan dalam 1 Korintus 14, itu berbicara tentang karunia-karunia, karunia berbahasa roh. Ya. Tentu ada tujuannya, ada manfaat yang kita akan alami, rasakan kalau kita latih diri kita untuk berbahasa lidah, berbahasa roh. Ya, manfaat dari berbahasa roh bagi orang yang sudah dapatkan, makanya perlu dilatih terus, bangun hubungan dengan Tuhan. Kita akan membangun roh kita. Roh kita akan semakin terbangun sehingga kita akan semakin kuat. Roh kita akan tetap menyala-nyala. Ya. Kalau kita latih diri kita berbahasa roh. Yang kedua, Yudas pasal 1 ayat yang ke-20, membangun iman kita dengan kita berbahasa roh.
Ya tentunya pada waktu kita ada di hadirat Tuhan, pada waktu kita berdoa, bukan pada waktu saudara kerja, saudara pergi ke pasar. Tidak nyambung itu. Ya. Bangun manusia roh kita pada waktu kita bangun bersaat teduh dengan Tuhan. Atau mungkin orang di sekitar kita tidak akan terganggu. Biasanya saya lakukan banyak bahasa roh waktu kerja, biasanya masak atau mencuci atau membersihkan hal yang lain. Itu kita berbahasa roh dan tentunya hubungan dengan Tuhan, bukan memikirkan hal-hal yang lain. Dan mengingatkan kita bahwa di dalam kita ada Roh Kudus. Setiap anak Tuhan pasti punya Roh Kudus. Amin. Supaya Roh Kudus jangan berduka, jangan padam dalam diri kita. Mari kita terus berbahasa roh, komunikasi kita dengan Tuhan. Nanti baca 1 Korintus 14. Lalu waktu kita berbahasa roh, maka roh kita juga sedang berdoa. Bukan hanya kita bisa berkata-kata dengan Tuhan, tetapi roh kita ketika kita berbahasa roh, kita sedang berdoa kepada Tuhan. Yang ketiga, langkah untuk kita punya rohani yang sehat adalah jangan mendukakan Roh Kudus. Efesus 4 ayat 30. Jangan mendukakan Roh Kudus. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Hari penyelamatan itu hari kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Jangan dukakan Roh Kudus. Kalau mau punya rohani yang sehat, jangan dukakan Roh Kudus. Roh Kudus akan lebih banyak berbicara kepada hati kita. Kalau hati kita benar-benar telah dibersihkan dari hidup yang lama, sudah berpisah dari hidup yang lama, ya. Kata mendukakan di situ memiliki arti melecehkan. Melecehkan, tidak menghormati, tidak menghargai. Hargai Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Amin. Cara kita menghargai Roh Kudus dalam diri kita dengan menjaga mulut. Jangan sembarang keluar dari mulut kita. Tentunya kalau benar-benar kita sudah lahir baru, semua kata-kata jorok, kata-kata kotor, kata-kata kutuk itu tidak akan keluar lagi dari kehidupan kita, dari mulut kita. Nah, kalau kita masih keluarkan kata-kata kotor, kata-kata jorok, kita sedang melecehkan Tuhan. Kita sedang melecehkan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Kenapa? Roh Kudus tidak bisa memimpin kita sepenuhnya karena kita tidak menghargai. Kebiasaan kita adalah mendukakan Roh Kudus. Salah satu hal yang mendukakan Roh Kudus ketika kita terus menyimpan kepahitan, tidak mau mengampuni, tidak mau memaafkan, ya. Padahal yang Tuhan mau adalah mari kita menyenangkan, melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Dengan cara bagaimana kita mendukakan Roh Kudus? Ada banyak hal sebenarnya yang kadang kita tidak sadari. Kita lakukan. Kita beribadah dengan tidak sungguh-sungguh. Itu mendukakan Roh Kudus. Sengaja datang terlambat. Maaf ya, saya mengerti tempat kita jauh, kita orang sibuk. Tapi saya percaya, kalau roh kita sehat, kita tidak akan sengaja datang terlambat beribadah kepada Tuhan. Kalau kita mau pergi, misalnya dari Makassar ke Jakarta, naik pesawat, tentu kita akan berusaha. Sesibuk bagaimanapun kita akan berusaha 2 jam sebelum terbang. Kita sudah ada di sana. Betul apa benar? Betul apa benar? Oh iya, dua-duanya. Nah, kita akan berusaha tidak sengaja terlambat. Ya karena kalau kita sengaja terlambat ya sudah, ditinggal kita. Berbeda dengan bis dari Toraja Makassar. Kita ditelepon, Mbak mau komi? Sudah di mana? Kamu mana mau dikampai? Berbeda.
Kita bisa ditelepon, kita bisa ditunggu, ayo cepat. Tapi kalau naik pesawat, kalau terlambat ya sudah. Hangus kita punya tiket. Nah, tidak menghormati hadirat Tuhan di dalam ibadah. Dan hidup di dalam kecemaran dan kenajisan. Sebenarnya, cara yang orang yang mendukakan Roh Kudus, karena hidupnya sebenarnya hidup di dalam kecemaran, hidup di dalam tidak kudus, tidak berkenan di hadapan Tuhan, sehingga dia sulit, dia tidak akan bisa menghormati hadirat Tuhan. Juga yang terjadi adalah sengaja datang terlambat, apalagi kalau tidak melayani, dan ibadah ya seadanya saja. Karena hidupnya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hidupnya masih hidup yang lama. Dan Tuhan tidak mau kita seperti itu terus. Karena kalau hidup kita masih seperti ini terus, itu artinya kita lagi sakit, kita lagi sekarat secara rohani, perlu dipulihkan. Itulah sebabnya saudara dan saya ada di pemulihan. Amin. Tidak secara kebetulan saudara dan saya ada di pemulihan, karena Tuhan mau pulihkan hidup kita. Berkenan roh, jiwa, dan tubuh di hadapan Tuhan, sehingga kita layak untuk kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Yang membedakan kita dengan orang dunia adalah karena kita punya Roh Kudus. Roh Kudus tinggal diam di dalam kita. Jangan padamkan, jangan dukakan, jangan cemari, tapi mari hargai, hormati, ikuti tuntunannya. Saya percaya tidak akan membuat kita hidup dalam penderitaan, tapi justru itu akan membawa kita untuk menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena Roh Kudus akan menolong kita menjalani hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Dia jaminan kita untuk kehidupan yang akan datang. Jaminan untuk pengangkatan. Ya, ketika Tuhan Yesus datang di awan-awan. Sebab itu jangan dukakan Roh Kudus. Sebab tanpa Roh Kudus kita akan binasa. Amen. Kenapa saya bilang tanpa Roh Kudus kita akan binasa? Karena Roh Kudus adalah Allah sendiri. Hargai, hormati. Pada waktu kita beribadah, beribadahlah dengan benar. Berjuang, lakukan yang terbaik. Dan saya percaya Tuhan tidak akan pernah mau berutang kepada kita. Semua yang terbaik dari surga pasti akan dilimpahkan, dicurahkan. Kalau kita berusaha, berjuang, melakukan hal yang menyenangkan hati Tuhan. Terlebih untuk kita menjaga supaya rohani kita tetap sehat di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.